Selamat, selamat sore sekali lagi untuk kita semua. Eh, saya berharap bahwa kita yang hadir di sini bukan karena secara kebetulan, tetapi ini merupakan keterpanggilan kita akan kebutuhan kita sebagai mahasiswa untuk mulai menggali, menggagas, menyiapkan diri masuk di dalam tahapan penyusunan proposal. Oke, yang pertama yang saya hormati eh, Bapak Irwin selaku pemateri kita nanti pada kesempatan sore hari ini. Kemudian Bapak Heri yang setia mendampingi mahasiswa, juga sebagai penggagas kegiatan sore hari ini, teman-teman mahasiswa program studi ilmu administrasi negara semester 7 ini saya lihat sudah banyak sekali ya yang hadir di sini, sudah lumayan keterwakilan dari beberapa kelas yang sudah berkenan hadir. Eh, yang pertama bahwa kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sampai dengan pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul, kita melalui Zoom ini untuk berbicara atau berdiskusi terkait dengan hal-hal penting, uh, menyongsong atau ya sebagai langkah awal membekali diri untuk menulis proposal. Ini sasarannya bagus sekali untuk teman-teman mahasiswa semester 7 yang memang pada saat ini, hari-hari ini, sejalan dengan program yang saya buat di program studi, sedang melakukan pengajuan judul, dan ini menjadi momentum penting, momentum berharga untuk teman-teman, untuk bisa sharing dengan pemateri, sharing dengan sesama mahasiswa sebagai peserta Zoom kali ini, untuk bisa mendapatkan ide, mendapatkan gagasan, memulai menulis ya proposal penelitian. Saya berterima kasih yang paling pertama untuk teman-teman yang sudah berusaha menggagas kegiatan ini sebagai forum diskusi mahasiswa ya dan penerapan program studi ilmu administrasi negara Universitas Timur. Sebenarnya ini sudah harus dilaksanakan jauh-jauh hari. Sebenarnya ini sudah gagasan ini sudah ada ya, tapi sampai sejauh ini belum ada yang kemudian melaksanakan gagasan itu. Tapi puji Tuhan hari ini atas berkat kerja keras teman-teman dan pendampingan dari Bapak dosen, Bapak Ibu dosen, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya, bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan ini bisa berdampak untuk teman-teman dan kemudian setelah kegiatan ini bisa ada hasil positif ya bagi teman-teman yang kemarin mungkin belum menemukan isu, gagas ide untuk memulai menulis proposal. Hari ini sebagai pintu keluarnya, pintu masuknya, kita bisa menemukan sesuatu yang kemudian kita cari untuk bisa memulai. Kemudian yang berikutnya saya mau sampaikan kepada teman-teman peserta bahwa manfaatkan momentum ini, manfaatkan kegiatan ini. Saya yakin kalau sudah apa series begini berarti bukan hanya kali ini mungkin pembuka. Berarti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan saya berharap untuk semua teman-teman semester 7 Keting yang sempat bergabung pada sore hari ini bisa mengikuti kegiatan ini dan seri-seri selanjutnya. Ya, sering-seringlah teman-teman mengikuti kegiatan yang seperti ini karena akan ada banyak hal yang kalian dapatkan. Ya, terkhususnya hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai seorang mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan menulis tugas akhir. Kita harus banyak keluar dari zona nyaman kita untuk bisa berdiskusi, misalnya melalui diskusi dan lain sebagainya, bertukar ide, bertukar gagasan, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, ini kemudian membuat kita semakin kuat, semakin mantap untuk bisa melangkah ke depan. Dan yang berikut, eh, saya secara khusus, secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Pak Erwin yang mungkin di tengah kesibukannya ya, sedang sibuk-sibuknya masih bisa meluangkan waktu untuk
bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa di FISIP Unimor. Ya memang mungkin teman-teman adik-adik ini mungkin banyak yang belum mengenal Pak Erwin. Pak Erwin ini dulu menjadi bagian dari keluarga besar FISIP ya. Ada beliau di FISIP, kemudian eh, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kami semua. Begitukah Pak Erwin? Tidak, tidak. Masih tetap. Masih stay. Belum pergi. Jadi beliau ini dulunya bagian dari keluarga besar FISIP dan sekarang beliau sudah ke Undana, tetapi tetap menjadi bagian dari keluarga besar FISIP ya. Sehingga kontribusi Pak Erwin untuk hari ini dan seterusnya ke depan kami sangat berharap kalau misalnya kami membutuhkan kita akan bangun komunikasi dan yang kami harapkan itu adalah kesediaan tanpa penolakan. Begitu ya Pak Erwin kira-kira. Seperti itu. Saya pikir itu saja pengantar dari saya. Saya berharap sekali dampak dari kegiatan ini bagi teman-teman adik-adik mahasiswa saya semester 7 ini uh, harus besar ya, harus uh, ada dampak positifnya, terutama ya tadi yang saya sering ulangi dari awal bahwa bagaimana kita menemukan ide, menemukan gagasan, menemukan isu untuk dijadikan sebagai dasar kita mau memulai sesuatu. Itu adalah hal yang penting yang kira-kira bisa diambil dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Akhirnya saya tidak harus berpanjang kata karena mungkin waktu sebaiknya kita isi dengan kegiatan diskusi bersama Pak Erwin, ada Pak Heri nanti, dan juga teman-teman yang lain. Ya, ini saya pesan untuk teman-teman yang peserta, ini bukan di kelas ya. Kalau di kelas itu lihat Pak Heri, lihat Pak Hakim itu kamu apa kaku. Ini kita sharing saja, kita diskusi biasa, santai, enjoy, dibawa dalam suasana yang lebih santai sehingga kita bisa menyampaikan gagasan ide kita. Kalau tidak, kalau kita terbawa dari situasi kelas ini nanti kita kaku terus ini. Teman-teman silahkan eh, berproses, mudah-mudahan kalian bisa setelah ini. Amin ya. Oke, saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Selamat sore. Sore, Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas sambutannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan singkat terkait narasumber kita sore ini. Baik, sebelum memulai saya akan memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita hari ini yaitu Dr. Kandidat Makarius Erwin Beria, SPD, MPD. Beliau merupakan dosen program studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Beliau juga aktif sebagai tutor di Universitas Terbuka Kupang dan mentor di Lembaga Bimbingan Belajar Taruna Akademi. Beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Timor. Minat penelitian beliau pada budaya masyarakat dan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pendidikan terakhir beliau Magister Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau juga merupakan penerima mahasiswa pendidikan Indonesia BPI serta menerima manfaat dana Indonesia untuk kategori karya dan inovatif. Jadi sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan beliau, melihat semua penelitian-penelitian beliau dan semua terkait kategori penerimaan beasiswa beliau itu sangat luar biasa.
Jadi kita di sore hari ini diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan beliau. Jadi teman-teman gunakan waktu ini untuk berdiskusi dengan beliau dan mendengarkan bersama-sama terkait materi yang akan diberikan oleh Dr. Kandidat Makarius Erwin Beria, SPD, MPD. Kepada narasumber, saya persilakan waktu dan kesempatan. Iya, baik. Selamat sore. Sore. Ya, Selamat puji Tuhan kita bisa bertemu untuk sore hari ini, walaupun sore hari, tapi semoga hatinya jangan senja, tetapi terus pagi untuk ilmu-ilmu yang baik, untuk hal-hal positif terus kita kembangkan, karena semangat pagi tentunya akan lebih barbar daripada semangat sore. Ya, baik. Seperti yang teman siapa Putri ya? Halo Putri, salam kenal. Ya, jadi teman Putri sudah Ya, Pak, salam kenal. ya teman Putri sudah menyampaikan tadi kurang lebih seperti isi CV ini dan saya juga tidak lupa sebelum kita mulai pada inti substansi kita pada hari ini, saya mau menyapa dulu eh, Pak Yoakim selaku Ketua Program Studi yang juga berkesempatan hadir pada sore hari ini. Sekiranya apa yang tadi beliau sampaikan adalah materi singkat, padat, tegas, dan jelas yang juga menjadi bagian yang ada sedikit komentar yang saya harus komentari di situ. Tapi sebentar baru saya komentari sebelum kita ini. Terima kasih juga Pak Heri. Yang kedua sudah konfirmasi Kasih. 2 minggu lalu dan kami sempat kontrak waktu. Beliau menginformasikan dan saya menyetujui, tetapi tidak bisa di pagi hari karena terus terang untuk hari Sabtu saya ada kuliah online dengan teman-teman di Universitas Terbuka, khususnya UPBJJ Kupang, sehingga pagi hari tadi sudah saya selesaikan dan saya sangat senang. Kalau tidak salah hari ini ada 29 mata dengan minus dari Pak Heri dan Pak Yoakim berarti ada 26 mata dengan saya, ada 26 pasang mata yang sedang ada di ruangan ini. Kemudian yang saya maksudkan kenapa saya harus mengomentari Pak Yoakim tadi sebagai sambutan di awal, komentarnya bukan komentar apa-apa, tapi komentar saya adalah kenapa baru teman-teman sudah semester 7 baru ada seperti ini. Nah, itu komentar saya. Jadi mungkin itu yang perlu dipertimbangkan, tetapi tidak bermaksud apa-apa, hanya saja disarankan untuk mungkin kita mulai lebih awal lagi. Jadi teman-teman di semester 7 itu setidaknya sudah punya proposalnya, seperti itu ya. Nah, itu komentar saya. Tidak tidak ada komentar lain selain menginginkan untuk kemajuan bersama, terutama karena Pak Yoakim dan Pak Yohanes Fritantus ini adalah saudara kan yang lebih ekstrim itu adalah saudara satu tempat tidur waktu beliau Pak Heri Ujang. Nah, itu. Jadi kalau berbicara tentang Unimor seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yoakim tadi, saya 2 tahun pas di Unimor dan dengan senang hati juga mungkin dalam 2 atau 3 minggu ke depan akan berkunjung lagi ke Unimor sehingga teman-teman juga mungkin kita bisa bertemu secara offline di sana, duduk ngopi, diskusi sebentar, lebih lanjut dari hari ini. Oke. Baik, kenapa saya bilang yang tadi disampaikan oleh Pak Yoakim sangat setuju bahwa ini sudah dimulai, tetapi kenapa dalam tanda petik itu adalah dimulai lebih awal? Karena saya itu lebih senang teman-teman itu punya motivasi itu lebih dini jauh sebelum hari ini ya. Karena saya dapat informasi bahwa sudah semester 7 sehingga eh, saya kira mungkin akan lebih lebih cepat, maka hasilnya juga diharapkan lebih baik. Kalau tadi di Erwin, sempat Dr. ya, Erwin, izin. ya. Ini ada beberapa dari mahasiswa semester 5 yang Oh, kebetulan dari semester 5.
mata kuliah MPS mereka. Jadi Oke, baik, berarti aman. Oke, berarti kita sistem pukul rata makan borong enak nih kalau begitu ya. Ya, baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Putri juga menyampaikan saya tentor di salah satu bimbel di TikTok kami adalah siap lebih dini, sukses lebih awal. Nah, itu yang maksud saya komentar terhadap penyampaian Pak Yoakim tadi adalah itu. Kita harus siap lebih dini dan bisa sukses lebih awal. Nah, jadi komentarnya bukan komentar negatif, tetapi itu adalah komentar positif dengan maksud mendukung agar kegiatan ini hari ini adalah sharing session dengan episode 1 atau mungkin seri pertama. Nah, ke depan itu bisa akan lebih lanjut dengan episode 2 atau seri 2 dan seterusnya, tetapi kita lebih spesifik. Jadi memang hari ini saya berterima kasih sekali sudah diundang dan ini teman-teman bisa lihat di layar, teman-teman mahasiswa bisa lihat di layar kurang lebih CV saya karena disuruh menulis kiat-kiat proposal. Jadi di S1 kalau kita berbicara secara khusus proposal penelitian karya tulis ilmiah di jenjang pendidikan S1 itu saya menulis proposal saya dan hasil penelitian tes skripsi saya itu tentang analisis politik luar negeri Indonesia dan Timor Leste pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu saya mengkaji lebih dalam kasus pencaplokan wilayah di Sunsea di tahun 2013. Kemudian di disertasi sebelum disertasi ya di tesis saya di S2 kemarin itu saya menulis proposal dan puji Tuhan berhasil jadi tesis itu dengan judul Penguatan Nasionalisme dan Identitas Nasional bagi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Indonesia Timor Leste. Lalu yang saat ini sementara saya di penghujung dan No, semoga segera diselesaikan teratur. itu Jadi uang 200 menulis bekas yang proposal ada. tentang Ini pengembangan aplikasi mobil Senin 21. katalog Banyak saya Patra kalau untuk penguatan bela negara generasi muda di diambil uang kawasan dulu baru antar ke bayi. Timor Leste. Nah, sehingga dari tiga proposal ini jelas saya ingin menunjukkan bahwa dari judul mungkin sudah berbeda-beda, tetapi sebenarnya isi sama, hanya saja ada metode-metode yang beda. Maka dari itu juga menjadi esensi yang harus kita diskusikan pada hari ini. Sehingga saya kasih highlight terlebih dahulu. Lalu untuk research record saya kurang lebih ada beberapa, sebenarnya lebih dari yang ada di layar, tetapi itu semua dalam bentuk jurnal. Kemudian achievement itu puji Tuhan pencapaiannya itu adalah selain menjadi dosen, saya juga sebagai awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kenapa ini saya perlu tampilkan? Tidak ada maksud apa-apa selain memotivasi. Kenapa saya harus memotivasi teman-teman? Bermula dari penelitian yang baik, maka kita juga akan terdorong untuk semakin meningkatkan jenjang pendidikan. Jadi itu sebenarnya motivasi yang paling saya harapkan untuk teman-teman. Lalu yang kedua, kalau di bagian bawah itu terpotong atau jelas ya di situ. Sampai di bawah itu ada terpotong eh, achievement. ya achievementnya itu terpotong sebentar ya. Oke, saya zoom dari ini. Ya, di achievement. Oke, di 2025 ini kebetulan saya juga sedang membangun brand sendiri. Nah, dan puji Tuhan juga saya sebagai presidennya dari brand saya namanya Markas by Pander. Jadi kalau ada yang bertanya Pander itu apa? Pander itu adalah akronim antara saya dengan istri. Jadi semoga hasil baik dimulai dengan baik, maka berakhir juga akan dengan baik. Amin. Kebetulan Amin. juga ada aplikasi yang sementara saya bangun, baru-baru sekali tadi, kalau yang di awal sempat dengar dengan Pak Joakim dan Pak Heri diskusi tadi, itu adalah aplikasi berbasis Android yang mungkin teman-teman semester 5 tadi disampaikan Pak Heri, teman-teman semester 5 bisa juga kita coba 2 minggu lagi dari sekarang, karena soft launchingnya baru di tanggal 1 November besok. Jadi aplikasinya nama aplikasi Katalog Gatra. Kemudian di poin 2025 yang kedua, saya adalah penerima manfaat Dana Indonesiana, kategori karya kreatif inovatif. Juga ini tentang aplikasi berbasis Android yang kita kembangkan
kita integrasikan antara budaya, tourism, sejarah, dan kedaulatan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi kita mulai dari Labuan Bajo, daratan Flores pada umumnya dengan daratan keseluruhan. Nah, ini adalah bentuk motivasi saya. Saya tidak punya hal lain yang bisa saya jadikan sebagai motivasi, tetapi setidaknya ini menjadi secuil kisah yang kemudian membantu teman-teman bisa termotivasi. Karena ini pun saya mulai dari bagaimana saya mendalami metode penelitian yang baik supaya bisa menghasilkan ini. Karena di penerima manfaat dana Indonesiana ini juga kalau kita mau diterima di situ, kita diterima dengan submit proposal. Maka dari itu, karena kebetulan hari ini kita berbicaranya tentang kiat-kiat sukses di penulisan proposal, saya juga mau tekankan bahwa teori kita, ya teori secara teoritis hari ini tidak terlalu banyak, tetapi bagaimana hal-hal teknis yang harus kita perhatikan. Dan mungkin saran saya kepada Pak Heri Fritantus dengan Pak Yoakim sebagai Ketua Program Studi, mungkin ke depan di seri 2 dan seri 3 itu kita mendalami boleh secara teoritisnya atau boleh secara teknologinya untuk membantu penulisan proposal dan lain-lainnya. Itu sekedar kita spill. Kalau anak muda Gen Z sekarang kan sebutannya spill, jadi di spill duluan supaya bisa dilanjutkan ke seri-seri berikutnya. Tetapi hari ini bagaimana kita itu melihat dulu secara mentah ya, secara mentah. Nanti teman-teman sudah punya gambaran, nah baru kita masuk pada secara kajian ya baik itu dari teoritis maupun teknis penulisan dan lain sebagainya itu setelah hari ini. Jadi teman-teman punya gambaran, oh ternyata yang semester 5 mungkin kami belum ada gambaran bagaimana sih proposal penelitian itu isinya seperti apa yang harus dimasukkan ke dalam struktur dari penulisan proposal. Nah, itu mungkin hari ini kita pelajari secara keseluruhan dulu sebagai tahapan pengenalan karena sebutannya episode 1 atau series pertama, sehingga kita mulai dengan permukaan dulu, setelah itu baru kita menyelam, asal jangan tenggelam. Oke, baik. Di hari ini kita terlalu basa-basi pengantar saya ya. Memang kalau ketemu dengan saya, Pak Heri dengan Pak Yoakim sudah tahu. Kalau tidak basa-basi, berarti itu bukan tim kami atau bukan kelompok kami. Jadi kami itu memang selalu harus basa-basi. Oke, jadi karena kita memiliki kiat sukses menyusun proposal penelitian, yang mana kalau teman-teman lihat di jangan terpesona dengan foto di sini ya. Ini foto AI sebenarnya, bukan saya. Kalau dengan saya beda ya. Itu AI yang menghasilkan. Itu hanya promo brand saja kebetulan karena brand aplikasinya. Jadi hari ini kita berbicara tentang kiat sukses menyusun proposal penelitian, yang mana proposal penelitian itu terdapat sekali terdapat banyak sekali elemen kunci yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, hari ini kita pengenalan dengan elemen-elemen kunci, bagaimana kita melihat isi proposal, bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil. Nah, itu kita spill dulu di series pertama. Nanti di series kedua mungkin ada teman lagi yang ingin berbagi di series kedua, series ketiga, dan harapannya jangan hanya berhenti di 10, tetapi alangkah lebih baiknya adalah ganjil karena saya penganut angka ganjil. Kenapa saya penganut angka ganjil? Selain tanggal lahir saya yang di tanggal, tapi kalau ganjil selalu ada niat untuk menggenapi. Nah, itu makanya harus mulai dengan ganjil. Kalau series pertama, kedua harus berhenti di 3. Maka setelah 3 masih ganjil harus punya niat untuk menggenapi. Jadi setiap kita punya niat untuk menggenapi, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk memenuhi apa yang harus kita capai atau menggapai bintang yang terlalu tinggi. Tetapi dengan berusaha bintang yang tinggi pun kita capai. Itu saja. Yang mau saya tekankan di sini adalah tentang purpose. Purpose ini ya bahasa sabu ya, bahasa sabunya purpose, tapi kalau bahasa Timornya itu adalah tujuan. Jadi hari ini kita membekali mahasiswa dan saya dapat informasi baru bahwa mahasiswa semester 5 juga sudah hadir. Saya sangat bersyukur kita bisa memulai lebih awal. Ya, jadi dibutuhkan pemahaman yang komprehensif
tentang komponen utama proposal penelitian. Itu tujuan yang paling pertama yang saya tempatkan paling atas. Karena apa? Terkadang kita itu mau memulai penelitian, kita merasa susah hanya saja karena kita belum memahami secara komprehensif atau memahami secara mendalam. Nah, maka dari tujuan pertama ini, tujuan yang kedua adalah setelah kita memiliki pemahaman yang komprehensif, maka kita harus menumbuhkan kemampuan untuk merancang proposal yang logis, sistematis, dan relevan dengan permasalahan di lapangan. Terutama permasalahan teman-teman mahasiswa kalau ini misal semua dari administrasi negara, prodi administrasi negara, berarti disesuaikan dengan permasalahan yang harus diselesaikan dari bidang kajian administrasi negara dan apa yang terlihat di lapangan atau apa yang bisa dikaji secara empiris di lapangan. Lalu yang ketiga, terlepas dari tujuan yang pertama dan tujuan yang kedua, ada tujuan yang ketiga ini adalah niatnya saya ini hanya untuk mendorong kesiapan mahasiswa menghadapi tahapan bimbingan, seminar proposal, dan penelitian lapangan. Kenapa ini penting? Karena terkadang itu selain dari substansi proposal yang baik atau dalam tanda petik lawan dari baik ya, yang baik atau yang tidak baiknya, nah, terkadang itu juga harus dipersiapkan adalah mental, ya. Secara psikis, bagaimana teman-teman yang mau bimbingan, kadang itu kita bertemu dengan dosen, sebenarnya penelitian kita itu isinya bagus. Hanya karena kita kurang percaya diri, hanya karena kita kurang yakin dengan apa yang mau kita tulis, ditambah dengan pemahaman kita yang kurang, akhirnya kita selalu mengurungkan niat ketika kita mau bertemu pembimbing. Ketika kita mau bimbingan, kita, aduh ini belum beres, nantilah saya ketemu. Ini belum beres, nantilah saya ketemu. Nah, akhirnya waktu untuk seminar proposal semakin panjang, kemudian maupun apalagi mau turun ke lapangan penelitian itu akan semakin diundur dan pertanyaan yang sama tidak dari orang tua berarti tetangga akan bertanya, kapan wisuda? Nah, pertanyaan kapan wisuda ini sebenarnya bisa kita jawab kalau kita memahami juga isi proposal kita, kapan harus selesai, kapan harus kita ujian, dan kapan harus kita wisuda seperti itu. Itu adalah pengantar-pengantar yang secara berkala akan bisa menjawab kapan wisuda. Nah, nanti setelah wisuda baru ada pertanyaan lagi, kapan nikah? Atau sebelum nikah, kapan kerja? Nah, itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan normatif dan templated yang ada dan hampir ditanyakan oleh setiap orang. Maka untuk menjawab itu, teman-teman, salah satu cara menjawabnya adalah dengan menyusun proposal dan tahu kapan proposalnya bisa selesai. Oke, kita masuk pada poin pertama, mengapa proposal itu penting. Sebenarnya proposal ini secara singkat, kita sudah bisa tahu bahwa yang namanya proposal ini berarti berkaitan dengan rancangan. Rancangan yang kemudian ini menjadi peta atau roadmap jalan penelitian kita karena tanpa proposal kita sendiri bingung apa yang mau kita teliti, tanpa arah yang jelas, bahkan kita sebagai peneliti juga akan mudah tersesat dalam, ya itu saya kasih huruf italik, huruf miring, tersesat dalam arti bahwa banyak kejadian yang saya temui di lapangan ketika bimbingan atau ketika berdiskusi. Itu ada orang yang turun ke lapangan, tahu sebenarnya di lapangan itu ada masalah, tetapi karena tidak punya proposal, akhirnya masalah itu tenggelam, bahkan tertimbun dengan masalah-masalah yang lain karena yaitu tadi tidak punya proposal yang secara mendalam mau mengkaji tentang permasalahan yang ditemui di lapangan. Oleh karena itu, maka fungsi proposal yang nanti teman-teman bisa susun yang sudah di semester 7 atau teman-teman yang di semester 5 akan menyusun proposal ini harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang proposal tadi sesuai dengan purpose kita adalah memahami secara komprehensif supaya proposal ini bisa menjadi panduan operasional selama penelitian. Kemudian teman-teman juga eh, memiliki alat bukti komunikasi ilmiah, ya. Alat bukti komunikasi ilmiah ini artinya apa? Artinya ketika misal Putri mau ketemu dengan Pak Heri sebagai pembimbing, tidak mungkin datang ke Pak Heri hanya, Pak, mohon izin saya di lapangan saya bertemu dengan masalah ini dan saya sudah berencana mau membuat penelitian seperti ini. Pertemuan berikutnya dengan Pak Heri juga tetap yang sama. Saya sudah rencana, tetapi tidak dieksekusi dalam bentuk proposal. Akhirnya ini hanya menjadi argumentasi yang kemudian akan basi dengan kebosanan. Kenapa saya bilang akan argumentasi yang akan basi dengan kebosanan? Datang terus tanpa bawa proposal, Pak Heri juga akan merasa,
Lah, Putri, kenapa hanya diskusi saja tidak ada proposal yang siap untuk dieksekusi? Nah, itu yang maksud saya adalah eh, terlalu banyak argumentasi akhirnya ditimbun dengan kebosanan, maka itu adalah penelitian yang tidak akan jadi. Lalu yang ketiga adalah fungsinya itu sebagai bukti kesiapan akademik dan metodologi sebelum izin penelitian diberikan. Nah, ini karena kita berbicara spesifik dan khusus pada proposal, maka teman-teman harus punya pemahaman terhadap tiga proposal ini. Karena kita mau turun ke lapangan, secara ilmiah berarti otomatis itu kajiannya harus empirik, sistematis, dan tidak melanggar etika penelitian. Nah, itu makanya kenapa proposal itu harus disusun supaya kita bisa mengantisipasi jangan sampai penelitian itu melanggar etika penelitian. Kenapa etika penelitian itu dilanggar bisa fatal? Pernah dengar mungkin atau pernah baca teman-teman mahasiswa pernah baca ada dosen yang sudah profesor bahkan gelarnya dibatalkan hanya karena melanggar etika penelitian. Nah, ini salah satu contoh kecil. Ya, adalah dari beberapa kampus yang sudah banyak seperti itu, bahkan sidang kode etik dan diberhentikan jabatannya hanya karena melanggar etika penelitian. Maka dari itu proposal harus dibuat supaya etika penelitian bisa diantisipasi atau kita bisa mempertimbangkan bahwa poin-poin apa yang melanggar etika, poin-poin apa yang sesuai dengan etika. Dan itu tidak membatalkan. Misal teman-teman sudah gelarnya ESOS kah Pak Heri untuk teman-teman di AN? Ya, teman-teman sudah dapat gelar ESOS, kemudian setelah dari dapat topi wisuda toga ya setelah dapat toga setelah dikukuhkan kemudian dapat temuan bahwa melanggar etika penelitian dan akhirnya gelar esos dibatalkan. Nah, itu contoh kecil tetapi fatal sehingga perlu diperhatikan agar proposal yang baik itu bukan hanya meyakinkan pembimbing tetapi juga memandu peneliti agar tetap fokus pada subjek dan objek penelitian. Jadi itu kunci utamanya di awal ini harus kita tekankan seperti ini, sehingga teman-teman setidaknya bisa memiliki dasar yang kuat agar mencapai apa yang dinamakan penelitian yang valid dan reliable. Nah, itu di teori-teori penelitian yang mungkin di seri berikut. Hari ini kita hanya spill istilahnya pengantar yang kemudian membawa teman-teman itu selama ini mungkin ada di katakanlah di ruangan AN1 yang di depan teman-teman belum ada di ruangan itu, maka hari ini saya ajak masuk ke ruangan itu dan nanti di dalam ruangan itu akan ada banyak makanan, akan ada banyak menu yang harus kita yang sudah disajikan dan akan harus dimakan sampai habis supaya teman-teman berhasil dan menghasilkan karya ilmiah yang valid dan reliable seperti itu. Jadi mungkin selama ini masih berjalan di luar ruangan, belum masuk pada ruang lingkup yang spesifik pada penelitian, maka hari ini saya bertugas untuk memanggil teman-teman masuk lebih dalam. Kalau teman-teman yang Kristen atau yang Katolik biasanya menggunakan prinsip Duk in altum, bertolaklah lebih dalam, maka kamu akan menangkap ikan yang lebih banyak. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian, secara luas penelitian itu didefinisikan sebagai suatu alur sistematis ya. Ini dari beberapa rujukan yang kemudian saya sintesis jadi satu paragraf. Jadi suatu alur sistematis ya sorry ini dalam ya bukan alam. Dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis serta nanti menyimpulkan data yang berisi informasi untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Sehingga di dalam teman-teman peneliti harus menggunakan metode, bahkan nanti menggunakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan memecahkan permasalahan yang dikemukakan. Tujuan untuk mencapai ini menggunakan instrumen ini bisa teman-teman mungkin sudah dengar ada yang namanya pedoman wawancara, ada yang namanya pedoman observasi, ada yang namanya instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket. Nah, itu instrumen-instrumen yang dipakai kemudian eh, berfungsi untuk mengumpulkan data dan mencapai apa yang menjadi rumusan permasalahan dan sesuai dengan rel. Jadi kalau alurnya seperti apa, kita menggunakan proposal untuk tetap pada alur itu. Seperti itu. Ya. Jadi langkah yang mendasar sebenarnya ada banyak langkah ini. Secara umum itu tentu ketika ingin melakukan penelitian, kita harus merancang sebuah judul yang cocok untuk penelitian. Nah, judul ini kadang itu orang susah untuk merangkum atau menyusun format kalimat, formulasi kalimat judul. Karena apa? Karena yang pertama, paling
paling berat untuk mendapatkan judul yang tepat adalah permasalahan yang ada di lapangan tidak bisa dipahami dengan baik, kemudian metode yang akan digunakan di lapangan juga tidak dipahami dengan baik, lalu bayangan akan hasil penelitian juga belum ada sehingga bingung dengan judul yang mau dirancang ini apa, harus seperti apa, kalimatnya harus seperti apa. Nah, itu yang paling awal sebenarnya. Jadi kegalauan yang paling umum bagi mahasiswa terutama di semester 5 atau bahkan di semester 7. Nah, setelah itu teman-teman juga harus tahu bahwa bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah atau isu-isu yang mendasari kebutuhan data akan penelitian. Lalu juga bisa mengindikasikan tujuan atau pertanyaan umum untuk dijawab yang nantinya di dalam satu susunan proposal, struktur proposal penelitian itu ada yang dinamakan dengan rumusan masalah yang dijawab dengan tujuan penelitian. Iya. Lalu nanti akan ada juga bagaimana teman-teman bisa spesifikasi tipe-tipe dari koleksi data, analisis yang akan digunakan. Nah, itu masuk pada bagaimana kita memahami metodologi penelitian ya. Nah, kenapa saya bilang metodologi? Ada yang mungkin bertanya, kenapa ada metodologi, kenapa ada metode? Jadi kalau metodologi itu secara keilmuan, keilmuan secara utuh, sedangkan ketika kita berbicara tentang metode, berarti itu lebih pada pendekatan yang sudah secara spesifik akan kita gunakan di lapangan penelitian. Itu perlu dibedakan, teman-teman. Ya, di sini saya ambil mix method, tetapi sesungguhnya jenis penelitian itu ada banyak. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Ya, pendekatannya itu seperti itu. Ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif dengan jenis yang berbeda-beda. Ya, kualitatif dengan jenisnya sendiri, kuantitatif dengan jenisnya sendiri. Mix method. Mungkin teman-teman baru dengar kata mix method. Mix method ini sebenarnya adalah gabungan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yang kemudian karena digabung menjadi satu, maka dinamakan sebagai pendekatan mix method. Tetapi pendekatan mix method ini juga ada 4 jenisnya lagi. Nah, setelah mix method, ada lagi yang saat ini sedang digalakkan atau yang paling banyak orang minat sekarang itu adalah research and development, yaitu penelitian dan pengembangan, sehingga teman-teman perlu untuk mendalami lagi lebih banyak materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya penelitian itu harus ada dan menggunakan metode yang mana yang tepat untuk menjawab rumusan masalah tadi. Ya. Nah, kalau yang mempertimbangkan pencantuman dari sebuah diskusi pandangan dunia dan diskusi sebuah teori pandangan dunia ini adalah perspektif. Ya, walaupun sebenarnya di tingkat S1 perspektif itu tidak terlalu banyak dilirik, tentang namanya penelitian ilmiah, terstruktur sistematis dan empiris itu harus dimulai dengan sebuah perspektif ya, diskusi pandangan dunia. Jadi perspektifnya itu harus diutamakan, kemudian dikawinkan dalam tanda petik dengan teori yang mendukung. Oke, lalu ada juga kita perlu mempertimbangkan isu-isu metodologi dan validitas sesuai dengan pendekatan tadi, lalu juga membuat sebuah tujuan atau maksud dari penelitian. Nah, ini yang saya maksudkan adalah bagaimana teman-teman punya imajinasi yang kemudian akan berpikir bahwa oh kalau saya penelitiannya seperti ini, maka ketika turun ke lapangan, satu dua kali bertemu dengan responden atau bertemu dengan orang-orang di lapangan, sudah akan bisa tahu hasil penelitiannya seperti apa, gambaran hasil penelitiannya seperti apa, sudah punya bayangan akan gambaran hasil penelitian. Oke, lalu kemudian jangan lupa untuk juga harus menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tadi saya bilang sebagai senjata untuk kita pakai di lapangan. Jadi baik itu bersifat kuantitatif, kualitatif maupun secara mix sesuai dengan desain yang akan dikembangkan. Ya, jadi apa yang ada tadi harus dulu dimulai. Dimulai ini kenapa saya tulis tanpa ada basa-basi dengan embel-embel warna hijau-hijau lain. Dari tadi kalau teman-teman lihat slide-nya, itu embel-embel warna hijau ada supaya bisa membedakan di sini saya buat tanpa perbedaan yang lain. Karena kadang orang ingin memulai penelitian, itu dia lupa satu hal yang paling mendasar. Apa hal yang paling mendasar? Mulailah tulis satu paragraf yang berisi masalah yang ingin Anda kembangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan
menulis paragraf pendek tentang masalah ataupun isu yang melatar belakangi kebutuhan untuk penelitian, maka ini akan mudah untuk melanjutkan dengan tempelan-tempelan komponen-komponen lain yang kemudian akan ketika dikembangkan secara terus-menerus, maka dari paragraf yang tadi hanya bermula dari satu paragraf, maka akan berakhir dengan satu hasil penelitian yang lengkap yang mungkin juga akan disebut sebagai skripsinya teman-teman. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman memulai sebuah keinginan, ya, memulai suatu keinginan untuk meneliti, mulailah dengan satu paragraf. Nah, ketika teman-teman mulai dengan satu paragraf dan kemudian paragraf ini berisi tentang materi yang akan dikembangkan, buatlah lagi dari satu paragraf ini jadi dua paragraf, jadi tiga paragraf, jadi empat paragraf. Dan kemudian tanpa teman-teman menyadari, sudah ada 15 halaman, sudah ada 20 halaman, berarti teman-teman sudah punya bahan untuk bertemu dengan Pak Heri, atau Pak Yoakim, atau Pak Pion, atau Pak Hendra, dan teman-teman yang lain. Nah, itu berarti teman-teman yang tadi hanya bermula dari satu paragraf akan berakhir dengan bimbingan dan keluarannya adalah skripsi. Oke, maka itu ini adalah layar polos yang tanpa saya kasih embel-embel hijau supaya mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah poin yang harus ditekankan. Oke, apa sebenarnya elemen kunci yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal? Nah, elemen kunci ini saya hanya spill beberapa bagian, tetapi saya harapkan bisa direspon dengan baik oleh Pak Heri. Nanti mungkin ada teman yang ingin menyampaikan materi secara teoritis tentang metodologi penelitian, maka itu bisa ada di series kedua setelah hari ini. Teman-teman yang masih jalan di luar ruang lingkup penelitian, hari ini kita tarik masuk, yang kemudian mendalami dan dikuatkan dengan teori supaya memulai penelitian secara baik, secara komprehensif, dan bisa menghasilkan skripsi ya. Ya, tapi yang pertama elemen kuncinya adalah tipe desain. Tipe desain ini saya kasih di sini misal eksperimen dan etnografi. Tetapi tipe desain yang paling cocok untuk kita dalami pertama itu adalah tadi menggunakan pendekatan bisa kualitatif, bisa kuantitatif, dan juga bisa mixed method atau research and development. Lalu yang kedua juga harus tahu bahwa izin dalam melakukan penelitian. Kenapa itu menjadi elemen kunci? Saat ini kalau teman-teman menulis jurnal, baik itu jurnal yang terbitnya dipublikasikan oleh publisher-publisher di dalam negeri, dalam Indonesia sendiri, atau mungkin yang dari luar negeri, sekarang itu izin penelitian, izin dalam melakukan penelitian itu merupakan satu elemen yang penting karena berkaitan dengan ethical clearance. Ethical clearance ini adalah yang berkaitan dengan etika akademik. Jadi jangan sampai penelitian ini adalah penelitian gelap atau penelitian yang hanya untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau kepentingan tanpa memperhatikan etika. Nah, itu yang bahaya. Maka izin dalam melakukan penelitian ini sekarang menjadi kunci penting karena setiap submit ya baik itu artikel ya bukan bukan hanya di proposal penelitian berupa skripsi, tesis atau disertasi, tetapi dalam artikel juga sekarang yang namanya izin dalam melakukan penelitian ini sudah harus tersedia dengan baik karena ethical clearance-nya itu merupakan elemen penting. Iya, lalu pendekatan yang sistematis dan purposif seperti bagaimana teman-teman nanti mendalami lebih dalam ya, lebih dalam di eh, metodologi penelitian, baik itu di kampus yang teman-teman bisa dapat dari dosen pengampu mata kuliah metodologi atau mungkin nanti di series berikutnya ada ide untuk menambah metodologi penelitian, boleh kita tambahkan. Karena kalau kita gandengkan dengan metodologi penelitian hari ini, saya kira slide-nya terlalu panjang dan kita butuh mungkin sampai maghrib. Ini saja saya baru berapa slide? Baru tiga, baru enam slide. Sudah mungkin harusnya kalau 45 menit berarti waktu saya sudah habis sebenarnya. Ya, kita masih ada baru 6 slide berarti masih ada sekitar 259 slide lagi. Karena ada 265 slide so hari ini harus kita habiskan. Oke, baik. Lalu tipe data yang harus dikumpulkan, kemudian dibantu dengan alat dan bahan seperti teks, rekaman audio, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan bukti otentik dari suatu penelitian. Kenapa itu masuk ke dalam elemen kunci?
teman-teman turun ke lapangan, teman-teman datang menghadap dengan narasumber atau responden, tetapi tidak punya rekaman audio atau video, atau mungkin foto dan lain sebagainya, atau berupa berupa kuesioner yang diisi responden, ini juga bisa menjadi pertanyaan lanjutan ketika kita mempertanggungjawabkan apa yang kita teliti. Maka ini menjadi hal-hal teknis yang harus diperhatikan karena juga merupakan bagian dari eh, key elemen yang ada harus disertakan di dalam penelitian. Ya, begitupun instrumen yang digunakan itu baik itu berupa survei, checklist, atau observasi, interview terbuka, ataupun mungkin menggunakan protokol grup fokus. Jadi protokol grup fokus ini lebih pada satu pertanyaan itu bisa dijawab oleh dua, tiga orang, atau empat orang, lima orang dalam sekali bertanya. Oke. Iya, teman-teman tidak usah ditulis. Nanti materinya saya kirimkan ke teman-teman. Bolehlah melalui Putri atau melalui Pak Heri atau Pak Yohakim. Sehingga teman-teman bisa membaca dengan baik, lebih mendalam. Nah, tadi kan kita sudah bilang, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Ini saya buat perbedaan. Nah, perbedaannya dari perbedaan yang ada ini, ada 5 karakteristik yang saya tampilkan. Dari jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, relasi peneliti dengan subjek penelitian, dan juga kapan penelitian dianggap selesai. Ya, jadi di bawah itu karakteristik yang paling bawah saya kasih tanda tanya karena ini mengulang kembali apa yang sudah tadi saya sampaikan di awal. Sering kita turun penelitian, ada pertanyaan, kapan selesai? Nah, kapan wisuda? Setelah wisuda, kapan kerja? Setelah kerja, kapan menikah? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang sudah saya spill tadi di awal. Tetapi ketika teman-teman lihat pada layar ini, yang kemudian ini pun saya modifikasi dari bukunya Prof. Sugiono tahun 2016 yang berisi tentang mix and method, rancangan penelitian mix method ya. Sorry, tadi bukan mix and method ya, quanti and quali ya, mix method saya. Jadi dari jenis data, kalau penelitian kuantitatif itu lebih banyak pada penelitian yang berisi tentang numerik dan statistik. Nah, ini saya kasih gambaran saja, teman-teman nanti harus lebih mendalami bagaimana memahami karakteristik dari penelitian kuantitatif, juga nanti harus mendalami bagaimana penelitian kualitatif itu beserta karakteristik yang ada. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu paling sering orang membedakan itu dengan kuantitatif adalah persoalan penelitian yang berisi tentang statistik dan numerik, sedangkan penelitian kuantitatif itu berkaitan dengan deskripsi ataupun eksplorasi. Karena banyak yang bilang, saya pakai kualitatif saja karena saya bisa lebih gampang bercerita ketimbang saya harus berhitung hasil penelitian. Nah, ini banyak yang saya temui di lapangan seperti itu. Tetapi ada kalanya yang terbalik. Saya lebih menyukai kuantitatif karena setelah menghitung numerik dan atau statistiknya, setelah itu selesai tanpa saya harus melakukan penjabaran secara deskriptif ataupun eksploratif. Nah, jadi ini dua hal yang harus dibedakan. Bagaimana cara membedakannya? Baca lebih banyak buku-buku yang berisi tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu dibedakan berdasarkan observasi dengan wawancara terstruktur, itu di kuantitatif. Wawancara terstruktur ini bisa juga ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa wawancara terstruktur ini digunakan dalam bentuk kuesioner karena sudah terstruktur. Jadi pertanyaan sebelum turun ke lapangan dia sudah punya 15 pertanyaan atau 20 pertanyaan dan ketika turun ke lapangan hanya pertanyaan terstruktur yang sudah dibuat dalam kuesioner atau dalam angket tersebut yang kemudian dijawab oleh responden. Jadi tidak ada pertanyaan tambahan lain-lain yang harus ditanyakan ke respondennya atau ke narasumber ataupun ke subjek penelitian. Nah, tetapi ketika itu disandingkan dengan penelitian kualitatif, itu berarti di penelitian kualitatif sedikit berbeda, ada observasi partisipan. Jadi observasi partisipan ini adalah, misal saya turun ke lapangan mau meneliti tentang penggunaan media belajar melalui TikTok
ya, aplikasi TikTok ya, TikTok app. Nah, maka seketika itu saya turun ke lapangan, saya mengobservasi teman-teman, tentunya saya juga harus sebagai bagian yang merasakan bagaimana kita menggunakan TikTok supaya saya juga bisa tahu apa yang harus saya observasi, bagaimana algoritma TikTok itu menyarankan video-video untuk FYP di TikTok saya, seperti itu. Berarti itu saya juga harus mencapai pada tahapan yang dinamakan sebagai observasi partisipan. Lalu wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam berbeda dengan wawancara terstruktur. Karena wawancara mendalam yang dimaksud di sini itu adalah wawancara yang tidak dibuat dalam kuesioner, tetapi hanya dibuat dalam bentuk list or daftar gitu. Jadi kita buat daftar yang kemudian dari daftar-daftar ini teman-teman bisa turun ke lapangan. Misal mau wawancara tentang Pak Heri. Oh, sorry, mau wawancara tentang materi yang hanya diketahui oleh Pak Heri. Nah, berarti ada 10 pertanyaan penelitian yang disampaikan ke Pak Heri. Berakhir dari 10 pertanyaan penelitian ini tidak semata-mata hanya 10 saja, tetapi bisa lebih. Misal ada 12 pertanyaan, ada 15 pertanyaan, bahkan ada 20 pertanyaan. Karena pertanyaan yang sudah disusun akan berkembang ketika teman-teman turun ke lapangan. Nah, triangulasi data itu berarti teman-teman, triangulasi itu berarti tiga. Jadi ada tiga data yang dikumpulkan dari satu sumber ataupun sebaliknya bisa dengan triangulasi sumber, yaitu dari tiga sumber untuk mengkonfirmasi terkait dengan satu data. Seperti itu. Jadi triangulasi data berarti datanya ada tiga yang dikonfirmasi, kemudian eh, triangulasi teknik berarti dengan menggunakan tiga teknik untuk mengkonfirmasi satu data. Ya, seperti itu. Jadi bisa didalami lagi dari beberapa buku rekomendasi yang lain. Kalaupun nanti di akhir slide ini ada saran beberapa buku yang harus teman-teman pelajari dan sebaiknya mendalami atau mempelajari buku-buku yang dari luar. Oke, di instrumen penelitian ya tadi bisa berupa angket, bisa berupa eh, buku catatan ya tadi. Tape recorder juga termasuk dalam instrumen untuk merekam sehingga apa yang diceritakan tidak terlewat atau nanti dibuatkan transkrip dari kesimpulan wawancara itu bisa sesuai dengan apa yang disampaikan dari lapangan. Begitupun relasi peneliti dengan subjek penelitian karena tadi menggunakan kuesioner atau angket, maka penelitian kuantitatif hanya dengan menyebar angket. Jadi tanpa datang, lalu misal saya bertemu dengan Teresia Siki, saya datang ke Teresia Siki, saya bertemu secara langsung, saya harus mencoba untuk membangun eh, chemistry dulu. Nah, biasanya itu harus dimulai dengan bertemu dengan subjek dulu, mulai cerita, mulai dengan pertanyaan. Begitupun dengan peneliti atau subjek penelitian yang lain. Tetapi di dalam kuantitatif itu hanya dengan membagi kuesioner, bahkan yang sekarang lebih modern itu hanya menggunakan Google Form tanpa tahu siapa isinya, paling hanya tahu data yang telah diisi. Jadi tanpa ada kontak emosional. Ah. Kadang juga kalau sudah membangun emosional, sudah mulai dekat, 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 ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu yang bahaya ya teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Aduh. Ya, sebelum lanjut, masih tetap di relasi peneliti dengan subjek penelitian. Jadi di kualitatif juga kita semakin dekat, maksudnya semakin dekat karena kita harus membangun empati bahkan ya, simpati, empati sosial ya. Ini emosional harus punya keterkaitan, nah itu. Dan juga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Karena kalau orang isi angket 20 nomor, atau 20 pernyataan dia hanya bisa selesai mungkin satu angket 1 menit, sorry, satu nomor pernyataan di angket 1 menit berarti hanya butuh 20 menit untuk menyelesaikan angket dan selesai. Tetapi kalau kualitatif teman-teman harus datang, belum ketemu dengan Bapak A, belum ketemu dengan Bapak B, semakin cerita dulu, harus bangun cerita dulu. Nah, atau ketemu dengan misal guru di sekolah, itu harus bangun cerita dulu, bangun chemistry dulu. Nah, siapa tahu ada hati yang cocok. Nah, baru semakin dekat, semakin dekat. Nah, maksudnya saya hati yang cocok dalam arti membangun emosional untuk bisa meneliti dan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nah, kadang ada juga yang dari lapangan pulang-pulang bawa jodoh.
Nah, ada juga yang pulang-pulang salah jaga jodoh. Nah, itu yang bahaya. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan tadi. Kapan penelitian dianggap selesai? Penelitian itu akan selesai kalau di kuantitatif adalah setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sehingga ini yang membedakan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif direncanakan dengan matang sebelum turun ke lapangan. Jadi saat di lapangan, apa yang sudah direncanakan sebelum ke lapangan dieksekusi dan selesai berarti penelitian sudah selesai di lapangan. Tetapi kalau kualitatif, penelitian itu tidak bisa kita katakan selesai kalau belum dapat data jenuh. Ada yang mungkin baru dengar istilah data jenuh. Data jenuh itu adalah ketika saya wawancara dengan Pak Heri. Pak Heri menjawab dari 10 pertanyaan, Pak Heri menjawab, akhirnya berkembang jadi 15 pertanyaan. Setelah saya bertemu dengan Pak Heri, saya bertemu dengan Pak Yoakim. Pertanyaan yang sama saya kasih ke Pak Yoakim jawab masih berbeda dengan jawaban Pak Heri. Saya datang ke Pak Pion, begitupun jawabannya masih berbeda. Ini sudah 3 orang. Maka kita masih harus cari lagi karena jawabannya ini masih berbeda-beda. Berarti belum terdapat data jenuh. Datanglah ke orang keempat, mungkin ke Pak Dimas. Atau orang kelima, datanglah ke Pak Hendra. Atau datang lagi ke Pak Pablo. Nah, sudah 6. 7 orang pun kita belum dapat data jenuh. Artinya data jenuh ini adalah jawaban dari setiap responden yang setiap subjek penelitian yang sudah ditanyakan itu belum mengalami pengulangan atau pendobelan. Nah, jadi kalau tanya Pak Heri, jawaban beda, tanya Pak Hakim masih beda, tanya Pak Pion jawaban masih beda, tanya Pak Hendra Pak jawaban masih beda, sampai tanya Pak Pablo pun jawaban masih beda, berarti belum mendapat data jenuh. Tetapi ketika teman-teman mahasiswa bertanya, misal di, eh, mohon maaf, saya hampir lupa teman dosen yang lain, ya, tanya ke Pak Marten atau ke Pak Gusti dan Ibu Aplo dengan Pak Stef dan lain sebagainya, itu adalah jawaban yang sudah mengulang pertanyaan, sorry, sudah mengulang jawaban dari Pak Heri, Pak Yoakim, atau Pak Hendra Papion dan lain sebagainya, berarti itu sudah bisa dikatakan sebagai data jenuh, maka barulah kita bisa berhenti seperti itu. Jadi ketika ditanya kapan selesai ya, misal saya saat ini mau turun lapangan, saya tahu karena saya pakai penelitian kuantitatif, oh paling 2 minggu selesai karena target saya adalah 500 orang, 500 sampai 700 orang. Kalau sehari saya dapat 50 orang, berarti saya cuma butuh 10 hari untuk menyelesaikan penelitian saya. Tetapi kalau satu hari saya dapat 100 orang, berarti saya cuma butuh 5 hari untuk menyelesaikan penelitian saya. Berarti saya tahu target saya hanya 5 hari di lapangan. Nah, tetapi kalau kualitatif, maka mohon maaf, tidak bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Oke, baik kita lanjut. Ini tadi tabelnya lumayan panjang. Jadi setelah teman-teman tahu tadi, maka harus memulai dengan bagaimana saat ini ya. Yang ini harapan saya adalah teman-teman sudah harus punya judul draftnya. Ya, draft judul ya. Draft judul itu ya judul kasar saja. Nah, judul kasar. Asal jangan kasar terhadap dia yang mencintai bahaya. Nah, asal judul-judulnya yang kasar dalam arti draftnya yang bisa dikonsultasikan dengan uh, pembimbing seperti itu. Itu untuk obat bakter. Oke, lalu masalah yang datang sebagai apa yang mau diteliti dari permasalahan skripsi teman-teman. Pandangan dulunya perspektif tadi ataupun nanti dikaji dengan teori yang ingin digunakan. Lalu juga harus ada tujuan atau maksud penelitian. Kemudian pertanyaan-pertanyaan penelitian ini adalah rumusan, tetapi kadang di dalam pertanyaan penelitian kuantitatif itu ada yang namanya hipotesis. Hipotesis ini adalah hipotesis ini adalah dasar untuk membuktikan dari pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian katakanlah begini, pengaruh mertua terhadap kesuksesan mahasiswa yang kuliah. Nah, siapa tahu kan ada yang kuliah tapi sudah menikah, bisa saja maksud saya seperti itu. Jadi siapa kalau misal salah satu dapat mertua yang jahat jadi pengaruh sehingga dia kuliahnya tidak bisa selesai, berarti itu ada faktor signifikan yang berpengaruh terhadap
persen kuliah karena variabelnya adalah pengaruh mertua. Maka hipotesisnya adalah pengaruh mertua berpengaruh signifikan terhadap selesainya perkuliahan dari menantu. Nah, itu H1-nya. Sedangkan di H0-nya, H1-nya adalah tidak ada pengaruh signifikan. Maka ketika H0 diterima, berarti pertanyaan penelitian juga itu bisa terjawab karena oh mungkin mertua tidak berpengaruh, hanya saja faktor lain-lain. Oke, itu aja sebagai contoh. Tidak ada ya, saya harap di Zoom sore ini adalah dengan teman-teman bujang yang tentunya masih setia pada hati yang sama, asal jangan setiap tikungan ada. Oke, baik, kita lanjut Anjay. di pertanyaannya. Tadi pertanyaan penelitian yang kelima, kemudian yang keenam adalah rasionalisme metodologi, baik itu dari metode yang digunakan itu berupa pendekatan kualitatif atau kuantitatif, boleh disesuaikan atau mungkin menggunakan mix, silakan. Lalu nomor 7 ini sebenarnya tidak mau itu dia terinput ikut ke dalam. Lalu tipe dari data kualitatif dan kuantitatif juga yang akan dikumpulkan. Nanti kemudian dianalisa dengan dosen pembimbing, lalu juga bagaimana desain dari penelitian yang harus diperhatikan supaya bisa menyesuaikan dengan prosedur-prosedur yang valid dan reliable. Ya, ini ada lagi langkah-langkah yang saya coba sederhanakan lagi supaya tidak menerawang dan kemudian teman-teman juga tidak berpikir kalau tadi langkah-langkah yang sudah disampaikan setelah elemen kunci tadi itu adalah secara umum, maka ini tahapan yang harus diperhatikan karena ini secara khusus saya sesuaikan dengan kurang lebih tulisan skripsi teman-teman di kampus. Jadi kurang di kampus mana, mana saja hampir semua panduan penulisan skripsi itu mirip sehingga bisa digunakan. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah di lapangan tadi, kemudian merumuskan masalah, lalu setelah masalah itu dirumuskan kemudian disesuaikan di latar belakang, barulah kita menjawab dengan eh, hasil penelitian nanti. Kemudian juga jangan lupa untuk kajian teori. Kenapa kajian teori ini penting? Karena kajian teori ini adalah dasar yang bisa kita gunakan hanya untuk sekedar, sorry, bukan hanya untuk sekedar, hanya untuk menjawab apa yang akan dibedah ketika kita turun ke lapangan. Nah, jadi di lapangan kita dapat hasil, hasil itu berupa jajak pendapat tadi ya, kita eh, kumpulkan pendapat baik itu berupa wawancara maupun berupa kuesioner, kemudian eh, dengan setelah menyelesaikan di lapangan penelitian, kita kembali, maka kajian teori yang ditambahkan ke bab 2 sebagai bab yang berisi kajian teoritis, maka ini harus digunakan untuk mengkaji atau membedah ya. Kalau bahasa kerennya itu adalah pisau analisis. Jadi teori ini menjadi pisau analisis untuk membedah apa yang ada di lapangan, disesuaikan dengan teori yang relevan, baru itu hasil penelitian dikatakan berdasar. Karena kalau dari lapangan kita hanya mendapatkan argumen atau opini, tetapi ketika itu dibedah dengan teori, maka punya dasar yang kuat sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang berikut adalah penentuan metode di bab 3 biasanya. Nah, di bab 3 itu ada pilihan metode yang sesuai dengan jenis data yang harus kita kembangkan. Jadi tips praktisnya adalah jangan campur pendekatan tanpa alergis. Kemudian penulisan proposal itu harus menggunakan bahasa yang ilmiah, sistematis, dan ringkas. Nah, kadang itu kebiasaan kita orang NTT pada umumnya, apalagi orang Timur. Nah, saya bilang orang Timur karena saya orang Timur. Itu pelajari dengan baik, teman-teman. Kita orang Timur itu kalau mau dari kilo 7 mau pergi di terminal, kita tidak langsung keluar di dua jalur lurus langsung ke terminal. Tidak. Biasanya kalau dalam penulisan itu polanya adalah kita keluar, kita arah dulu dari kilo 7, kita arah dulu ke kilo 9, kita ikut dulu Tublopo, keluar di Mamsena, dari Mamsena kita ke kilo 7 arah Tambua, baru kita masuk kembali ke terminal. Artinya apa? Karena sederhana. Kita itu terlalu bertele-tele sehingga kadang
terlalu saking bertele-telenya kita lupa pada esensi dari permasalahan yang akan kita kembangkan. Nah, itu cara teman-teman kalau yang menulis itu harus ringkas. Tetapi ada yang karena saking ringkasnya sampai kalau mau dari kilo 7 ke final, karena butuh yang ringkas, kadang itu tidak lagi lewat kilo 6. Jadi dari kilo tiba langsung di kilo 4 dan masuk ke terminal. Nah, karena saking ringkasnya jadi ada bagian yang dilompati. Ya ini analogi-analogi yang harus diperhatikan. Ringkas dan sistematis selalu ilmiah ini harus diperhatikan. Jadi kalau mau ringkas boleh, tetapi jangan ada yang dilompati atau ada yang lewat hanya untuk kita butuh supaya cepat-cepat selesai, ataupun mau yang padat, tetapi jangan juga kelebihan padatnya supaya tidak membebani isi bahkan pembaca nanti. Jadi orang langsung tahu ketika membaca tidak menimbulkan kejenuhan membaca, tetapi orang langsung tahu to the point apa yang mau dijelaskan. Seperti itu. Oke, lalu di revisi dan validasi ini yang berkaitan dengan hal teknis ketika teman-teman meminta untuk konsultasi, maka mintalah umpan balik dari dosen pembimbing atau rekan sejawat. Sebelum ke dosen pembimbing harus meminta dosen sebelum ke dosen pembimbing harus meminta rekan sejawat supaya mengoreksi dulu. Jadi mengoreksi dalam arti ada curah pendapat. Ya, misal siapa ini yang di sini Kakak Diana Amsikan sebelum bertemu dengan dosen pembimbing diskusi dulu dengan Kakak Ferdinandus Naik Teas. Kakak minta tolong dulu. Nah, minta tolong apa? Wah, ini saya penelitiannya seperti ini. Kira-kira apa yang kurang? Kira-kira apa yang harus saya tambah? Atau kira-kira eh, metode yang saya gunakan ini sudah tepat atau belum? Pendekatannya ini sudah sesuai atau belum? Nah, diskusi-diskusi ini kita bangun jauh sebelum kita datang ke dosen pembimbing. Ya, oleh karena itu, ketika teman-teman melihat judul hari ini adalah kiat-kiat menyusun proposal dan kiat sukses menyusun proposal, teman-teman yang datang sudah mendiskusikan terlebih dahulu dengan brainstorming atau curah pendapat dengan teman-teman berdatang ke dosen pembimbing. Saya yakin dan percaya ketika itu dilihat dengan baik, maka dosen pembimbing paling hanya butuh 2 atau 3 kali sudah bisa di ACC ketimbang teman-teman datang dengan mentahan tanpa diskusi datang ke dosen pembimbing coret. Besoknya datang lagi dosen pembimbing coret. Lusanya datang lagi dosen pembimbing coret. Coret yang ketiga lalu mulai dosen pembimbing nama mulai busuk karena coret terus. Nah, padahal sebenarnya hal yang paling sederhana adalah kita sendiri datang ke dosen pembimbing tanpa kita tahu atau tanpa kita menerima umpan balik sebelum datang ke dosen pembimbing. Akhirnya kita berharap bahwa apa yang saya sodorkan adalah hal yang baik, tetapi dosen pembimbing yang sudah notabene dalam tanda petik tahu bahwa penelitian yang baik itu bagaimana, lalu memberikan coretan untuk perbaikan, malah dosen pembimbingnya yang kita marah-marah atau kita hujat dalam tanda petik, bahkan kita marah-marah dengan kalimat yang kasar sekalipun hanya karena mencoret atau menolak apa yang akan kita teliti. Nah, ini adalah tahapan yang harus diperhatikan supaya kita dengan mudah datang ke dosen pembimbing, kemudian bisa juga diterima dengan baik. Jadi sekedar saya berbagi cerita ya. Mohon izin Putri, waktunya mau selesai, tolong informasikan supaya saya close materi hari ini. Tapi sebenarnya masih ada 200 halaman sih. Ini baru 10 halaman. Oke. Jadi saya punya satu cerita yang saya rasakan sendiri. Kenapa saya tekankan di revisi dan validasi ini adalah poin yang terakhir yang harus ditekankan. Dulu saya waktu masih semester S1, saya itu teman diskusinya karena ya maklum lah zaman-zaman 2014 itu kebanyakan masih berurusan dengan setiap hari ke kampus itu mahasiswa kupu-kupu lebih banyak, kuliah pulang. Sehingga tidak ada kita duduk diskusi berkaitan dengan apa yang habis. Nah, kebetulan di tahun 2014 itu di prodi ya, dapat dosen baru, dosen yang masih muda, dan saya ajak diskusi. Akhirnya saya hanya butuh kurang lebih 6 bulan dari proposal sampai dengan penulisan skripsi itu selesai. Karena itu tadi datang ke dosen pembimbing baca, bisa langsung di ACC karena saya sudah diskusi dengan dosen lain
sehingga sudah ada arahan yang jelas. Jadi kita tahu arah penelitian kita ini mau kemana. Nah, saya kira itu adalah cerita singkat yang bisa teman-teman adopsi. Mungkin Pak Heri dengan terbuka bisa menerima konsultasi di luar kelas atau di luar jam di kampus. Ya, maka teman-teman harus memanfaatkan momen-momen itu. Bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yoakim bahwa suasana hari ini adalah suasana yang berbeda, tidak kaku seperti kita di kelas, maka seharusnya kita manfaatkan untuk penguatan kapasitas teman-teman mahasiswa dalam konteks penyusunan proposal. Oke, baik. Oh ya, satu cerita kecil lagi. Saya harap ini nanti mungkin belum hari ini atau belum besok, belum lusa kita bangun, baik itu di Undana nanti atau baik itu di Unimor nanti. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah saya di sini banyak berteman dengan mahasiswa S1 dan bahkan sering ikut nongkrong dengan mereka. Banyak pembahasan mereka itu lebih pada diskusi-diskusi ilmiah ketimbang diskusi hari ini siapa yang 10.000 pertama untuk dapat botol pertama. Itu garis bawah yang harus teman-teman terjemahkan lebih lanjut. Oke, artinya bahwa teman-teman di sini saya bertemu dengan mereka dan banyak sekali hal positif yang saya bisa ambil. Jadi saya kasih catatan merah supaya teman-teman bisa mengolah catatan merah itu jadi catatan hijau atau catatan biru dengan tanda positifnya lebih banyak. Oke, kenapa saya bilang begitu? Karena terus terang yang bikin aplikasi saya berbasis Android itu adalah mahasiswa semester 7 yang hari ini juga dia sedang menyusun proposal S1 ya, semester 7 ini juga dia sudah menyusun proposal, tetapi proposal penelitian skripsinya, tetapi baru minggu kemarin itu proposal penelitian di kementeriannya itu diterima dengan dana itu 657 juta. Nah, itu kiranya kisah positif baik, termasuk saya juga bantu menyusun proposalnya. Jadi dananya itu diterima dengan pendanaan selama 1 tahun berjumlah 657 juta. Hanya mereka berdelapan orang yang bikin proposal itu. Nah, itu ini adalah cerita-cerita baik. Kita mulai dengan hari ini. Tidak usah berpikir bahwa kita terlambat memulai, tetapi keterlambatan itu justru harus dijadikan sebagai daya pacu lebih besar supaya kita juga bisa selesai sama-sama. Oke, itu pesan saya. Kemudian strategi agar tolong diperhatikan, boleh ditulis ringkas tetapi padat, jangan sampai ada yang lompat ya. Nah, saat ini kita ketemu mahasiswa yang tulis dari 30 sampai 50 halaman itu susah. Nah, tetapi kadang juga kita bertemu dengan mahasiswa yang tulis proposal itu lebih dari 60 halaman sampai dengan 80 halaman bahkan 100 halaman. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Kadang mahasiswa datang hanya bawa 20 halaman merasa proposalnya sudah jadi. Padahal kajian teoritis hanya satu paragraf. Jadi kalau kajian teoritis hanya satu paragraf, maka apa yang akan digunakan saat kita membedah hasil lapangan dengan teori yang harus kita kembangkan seperti itu. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, gunakan data pendukung aktual seperti grafik, hasil survei, ataupun berita resmi ketika proposal itu disusun pada latar belakang. Nah, sehingga ini harus diperhatikan. Tetapi ada juga panduan dari beberapa program studi atau beberapa kampus universitas itu yang tidak menyarankan agar ada grafik di latar belakang, ada hasil survei berupa diagram di latar belakang. Jadi itu bisa disesuaikan dengan penjabaran berupa kualitatif atau penjabaran berupa kalimat dalam paragraf. Nah, itu harus diperhatikan. Oke, lalu berita resmi ini mungkin teman-teman bisa membedakan bagaimana ada berita yang hanya sekedar untuk dapat iklan di AdSense, Google AdSense, dengan berita yang sekedar hanya untuk memuat asal ada berita atau disesuaikan misal teman-teman dapat beritanya dari websitenya Kementerian Pertahanan Indonesia atau websitenya Kementerian Transmigrasi Indonesia. Nah itu seperti itu. Lalu tampilkan kebaruan. Ini yang dari tadi saya belum sebut tampilkan kebaruan. Kenapa tampilkan kebaruan ini harus saya sebut di sini? Apa yang membedakan kajian penelitian Anda dengan penelitian yang lain? Nah, misal Kakak Helena Faustina mau meneliti tentang apa ya? Kebijakan desa dalam membangun wilayah desa. Nah,
apa yang harus dipertimbangkan, kenapa itu harus dibangun. Nah, ini harus dilihat berangkat dari permasalahan-permasalahan, tetapi jangan juga berarti bahwa sudah ada yang meneliti dari situ dengan judul yang sama, lalu yang sama, teman-teman merasa, ah ini dia sudah ada penelitian, sehingga kita ikut saja. Kadang ada yang bilang, dari teknik dia meneliti tentang bagaimana pembangunan deker di kampung A, lalu dia dari administrasi negara juga mau masuk untuk pembangunan deker di kampung yang A, kampung yang sama, tetapi dilihat dari perspektif administrasi negara. Nah, ini juga bahaya, harus diperhatikan. Jadi, apa yang menjadi kebaruan? Kebaruan ini ada banyak versi, bisa kebaruan dari metode, bisa kebaruan dari lapangan, bisa juga kebaruan dari teoritis. Nah, misal eh, meneliti tentang masalah A, itu harus dibedah dengan teori ketidakpastian, tapi yang sebelahnya itu sudah membahas dengan teori relativitas. Misal karakteristik ini bisa mengkaji hal yang sama tetapi dikaji dari perspektif teori tadi itu teori relativitas, maka karakteristik bisa mengkaji dari teori uncertainty teorinya atau teori ketidakpastiannya seperti itu. Jadi dari novelty secara teoritis juga bisa dikembangkan. Kemudian permasalahan juga harus memperhatikan apa sebenarnya kebaruan yang harus kita kasih. Nah, kadang itu kan kita merasa, ah ini sudah penelitian, saya tinggal ikut-ikut saja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena bisa berbahaya terhadap konsistensi dengan kaidah ilmiah dan etika penelitian tadi, maka bisa juga berakibat fatal. Lalu jangan lupa, selalu saya tekankan, lakukan konsultasi rutin dengan dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing itu akan menjadi seorang ayah, akan menjadi seorang kakak, akan juga menjadi seorang pendamping. Nah, yang bisa mendampingi atau bisa membimbing, namanya juga dosen pembimbing, bisa membimbing teman-teman dalam menyelesaikan penelitian atau rencana penelitian teman-teman. Oke, ini adalah tabel checklist yang sekiranya sudah saya jelaskan lebih banyak tadi di depan. Nanti materinya saya kasih, teman-teman bisa dalami. Saya kasih satu gambaran contoh latar belakang yang mungkin teman-teman ini akan menjadi penutup diskusi kita pada hari ini. Saya juga sudah berperasaan dengan Kakak Putri karena moderator waktunya sudah saya ambil lebih banyak ya. Oke. Jadi di sebelah ini kurang lebih saya secara umum saja menampilkan ketika ingin meneliti tentang pendidikan. Tetapi kalau teman-teman baca pada bagian sebelah kiri, warna yang lebih cerah di sebelah kiri, itu secara umum pembedahannya tidak secara spesifik, bahkan tidak ada dukungan orisinil data yang bisa menunjang, oh ini harus bisa, ini urgent untuk diteliti, ya. Kenapa ini urgent untuk diteliti itu tidak dijabarkan, jadi teman-teman bisa baca. Jadi ada 3 paragraf saja, walaupun proposal penelitian itu latar belakangnya harus lebih banyak. Paling tidak ada latar belakang itu ada 8 sampai 10 halaman atau bahkan bisa lebih dari 8 sampai 10 halaman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa catatan dari sebelah kiri, catatan dari sebelah kiri itu latar belakangnya terlalu luas karena yang pertama topiknya terlalu umum. Jadi membahas pendidikan secara global tanpa menunjukkan fokus tertentu seperti jenjang, lokasi, atau isu spesifik. Juga yang kedua tidak ada masalah yang jelas, hanya menyebutkan pentingnya pendidikan dan teknologi tanpa menunjukkan kesenjangan atau fenomena nyata. Lalu yang ketiga tidak mengerucut karena belum menjelaskan siapa subjek penelitian. Misal, itu targetnya adalah ke siswa SMA, mahasiswa, guru, atau masyarakat umum. Itu tidak disebutkan. Lalu yang keempat adalah tidak ada data atau bukti empirik. Sehingga data pendukung seperti fakta lapangan atau data statistik, bahkan data dari penelitian sebelumnya tidak mendukung urgensi dari permasalahan ini. Nah, ini kurang lebih yang sudah saya pergi ya dengan isi dari tadi yang sama dengan ini juga sama, hanya saja ada tambahan beberapa poin yaitu fokus pada permasalahan utama, lalu menyajikan data empiris atau hasil observasi awal, ya seperti kutipan di bawah berdasarkan survei paragraf kedua ya.
berdasarkan survei internal tahun 2024, hanya 35% siswa yang menyatakan pembelajaran PKN di kelas itu menarik. Lalu integrasi media digital seperti AR juga terbukti mampu meningkatkan minat dan pemahaman konsep kewarganegaraan. Nah, ini adalah data penelitian yang sudah diteliti oleh Gusman dan kawan-kawannya pada tahun 2004. 2024. Kenapa ini saya sertakan? Karena relevan dengan apa yang ingin saya tulis dan juga mendukung apa yang harus saya tulis. Nah, baru yang ketiga adalah menjelaskan kesenjangan atau gap, ya, apa yang harus kita isi. Jadi kalau misalkan eh siapa di sini ya namanya? Faustina Seku dengan Teresia Siki. Jadi Faustina Seku sudah meneliti tentang Puah Manus di desa Tunbaba misal. Nah, berarti Teresia Siki juga jangan lagi meneliti tentang Puah Manus di desa Tunbaba. Atau kalau misalkan mau meneliti tentang Puah Manus di desa Tunbaba, maka harus lihat Faustina meneliti tentang makna dan nilai Puah Manus dalam tradisi orang Dawan di Tunbaba. Maka Teresia Siki jangan lagi meneliti makna dan nilai dari tradisi Puah Manus bagi masyarakat Tunbaba. Boleh meneliti Puah Manus bagi masyarakat Tunbaba, tetapi mungkin melihat bagaimana prosedur atau bagaimana cara-cara untuk menyiapkan Puah Manus sebelum kita suguhkan kepada tamu. Artinya boleh subjeknya yang sama atau objek yang sama, Makanya tetapi uji dari sertifikatnya perspektif kami yang belum berbeda. sebut. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kita bisa mengisi, jangan sampai penelitian itu hanya menumpuk pada satu poin saja, menumpuk pada satu poin saja, menumpuk pada satu poin saja. Tetapi bervariasi, walaupun kita mau meneliti tentang Puah Manus, tetapi misal Puah Manus untuk rekonsiliasi konflik, atau Puah Manus untuk tradisi Helaketa, Puah Manus untuk tradisi tadi rekonsiliasi konflik, Helaketa, Puamanus untuk tradisi penghormatan terhadap leluhur, Puamanus untuk tradisi penghormatan atau pemberian hormat terhadap tamu yang datang ke rumah. Bisa juga Puamanus terhadap penyambutan pejabat negara yang datang berkunjung ke daerah. Nah, ini hanya satu Puamanus, tetapi dilihat dari berbagai perspektif, berbagai kajian. Jadi Pomanus dari tradisi Heleketa, Pomanus dari tradisi penghargaan, Pomanus dari tradisi penyambutan, Pomanus dari tradisi apa tadi penyembahan terhadap leluhur. Nah, berarti Pomanus ini kalau kita ibaratkan seperti gelas ini, mohon maaf, gelas dengan kopi yang sudah habis ya. Nah, kita Pomanus ini kita ibaratkan seperti atau ini saja. Aqua ini bisa lihat ya. Jadi aqua ini kalau Puamanus, sorry, ya Puamanus itu kita ibaratkan seperti aqua ini. Dari sisi yang bagian ini kita lihat ada tulisan aqua. Maka ketika saya putar lagi pada bagian ini, teman-teman dari sisi kamera lihat ini sudah berbeda, tetapi masih tetap tentang aqua ini. Begitupun dari sisi ini sudah berbeda, tetapi masih tetap dari sisi aqua ini. Nah, begitupun hal yang sama. Nah, ini tentang misal ukuran isi dari aqua ini berapa dan lain sebagainya. Jadi satu objek tetapi dari banyak perspektif. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi menjelaskan kesenjangan atau gap antara teori dan realita. Oke. Jadi berupaya untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan yang ada. Lalu yang keempat itu adalah berujung pada alasan logis kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Oke. Baik. Sebelum kita tutup, saya juga perlu sampaikan kenapa saya bilang kesalahan umum mahasiswa? Karena ini saya berdasarkan pada pengalaman saya sendiri, sehingga bisa juga mungkin teman-teman lihat supaya tidak terulang, karena juga mahasiswa yang saya bimbing adalah masih mahasiswa dari daerah NTT pada umumnya. Latar belakang terlalu luas dan tidak fokus, rumusan masalah tidak sejalan dengan tujuan penelitian, tidak ada dasar teori yang kuat, metode penelitian tidak sesuai dengan tujuan, tidak mencantumkan sumber rujukan ilmiah terbaru, lalu juga jadwal dan anggaran tidak realistis. Kenapa jadwal dan anggaran ini harus ada? Tadi saya lupa sebutkan. Harus ada di dalam proposal penelitian.
ini bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan apa penelitian ini bisa dijalankan atau penelitian ini tidak bisa dijalankan. Mungkin butuh dana terlalu besar. Ternyata uang saku atau uang kiriman tidak